Selamat malam pemirsa PAL TV. Kali ini kita akan mengangkat bagaimana profil dari pasangan nomor urut 3, pasangan Sari Muda dan Nelly Rosdiana. Dan pasangan yang mengangkat konsep gerakan 3S, sehat, sekolah, dan sejahtera. Kita akan kupas habis visi dan misi dari pasangan Sari Muda dan Nelly Rosdiana. Berikut profil dan pandangan masyarakat terhadap dua pasangan ini. Insinyur Sari Muda MT menjadi salah satu calon wali kota Palembang 2013-2018 yang sangat diidolakan serta diperhitungkan oleh banyak kalangan. Peran tokoh ini di tengah masyarakat kota Palembang sampai pinggiran kota Palembang sudah sangat tersohor lantaran berbagai kegiatan amal kemanusiaan yang dilakukan sejak tahun 2005 lalu. Menyulap nama Sari Muda dengan sebutan Bapak Fakem, Fakem sendiri merupakan forum amal kemanusiaan yang sudah banyak membantu masyarakat lewat ambulans gratis dan santunan kematian. Pria karismatik berusia 58 tahun ini merupakan sosok yang sangat peduli dengan rakyat kecil. Ide-idenya untuk mensejahterakan masyarakat Palembang, terutama kawasan pinggiran yang kurang tersentuh pembangunan, menjadi perhatian yang sangat serius dari Sari Muda. Bahkan, idenya untuk merubah Palembang pinggiran menjadi lebih baik sangat kuat. Bicara soal pengalaman, tentu semua tahu, segudang pengalaman di pemerintahan sudah dimilikinya. Matang di sektor pekerjaan umum, Kim Praswil, Bina Marga, dan Cipta Karya merupakan bagian dari perjalanan Sari Muda sebagai pejabat publik. Terakhir, dia menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Sumsel, mencetuskan berbagai proyek besar seperti jalan lingkar, dalam dan luar kota Palembang, serta proyek besar seperti bandara dan monorel. Lulusan Teknik Sipil Unsri tahun 1983 dan Magister Teknik Untar tahun 1997 ini sudah tidak diragukan untuk dapat membangun infrastruktur sampai pelosok kota Palembang. Bahkan, hanya infrastruktur namun bidang kesehatan, pendidikan, dan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat lebih menjadi perhatian dari Sari Muda. Suami dari Haja Yunia Laili tidak pernah lelah menyapa warga dari kampung ke kampung. Dirinya terus mensosialisasikan program-program pro rakyat seperti Gerakan 3S atau disingkat gratis. Bicara soal pengalaman organisasi, Sari Muda tak kalah hebatnya. Bapak 3 putra dan 2 putri ini matang di organisasi seperti KNPI, FKPPI, KONI, Sumselmania, dan lainnya. Tentu saja tak lepas dari wibawa Sari Muda yang memiliki sikap tegas, mengayomi, dan rendah hati. Memilih Haja Nelly Rosdiana sebagai wakil wali kota tentu saja dengan pertimbangan yang sangat matang. Sosok ibu 2 putra ini pun tak kalah menariknya. Dengan berbekal pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang pertanian, membuat Nelly Rosdiana begitu dekat dengan rakyat kecil. Sebagai seorang ibu rumah tangga dan sebagai pejabat publik, lulusan Magister Pertanian Universitas Satyagama Jakarta ini tentu saja dapat merasakan dinamika kehidupan kaum perempuan. Dia tahu apa saja yang menjadi kebutuhan warga kota Palembang, terutama kesejahteraan kaum pinggiran. Bersama Sari Muda, pasangan nomor urut 3 ini yakin dapat membawa masyarakat Palembang ke kehidupan yang lebih baik lagi. Itu tadi profil dan dukungan dari warga masyarakat terhadap pasangan Sari Muda dan Nelly Rosdiana. Dan di tengah-tengah kita saat ini telah hadir Bapak Sari Muda dan Ibu Nelly Rosdiana yang kita akan kupas habis mengenai visi misi dari mereka dalam maju kepada Pilkada Kota Palembang pada 7 April 2013. Assalamualaikum Pak Sari Muda. Waalaikumsalam. Ibu Nelly. Ya, kita akan berbincang-bincang dengan beliau terhadap visi misi di Palembang 1 ini, kerjasama PAL TV dan KPU Kota Palembang. Kita juga akan mengumpas apa motivasi dari Bapak Sari Muda untuk maju kembali pada Pilkada Palembang 7 April 2013. Selamat malam Pak Sari Muda. Selamat malam. Kabar baik Pak ya? Alhamdulillah. Ya, kita ini kembali akan mengupas visi misi dari Pak Sari Muda nih Pak. Ini kita kembali maju lagi pada Pilkada ini Pak ya. Mungkin Bapak bisa sampaikan sedikit Pak, motivasi apa yang membuat Bapak kembali maju pada Pilkada ini Pak? Terima kasih. Adapun visi kami yaitu Palembang berkualitas, Palembang maju, berkualitas, religius dan berbudaya tahun 2018. Yang menjadikan saya ingin maju lagi pada Pilkada Wali Kota Palembang tahun 2013 ini yaitu dari melihat apa yang terjadi di masyarakat selama kami memimpin Pakem Palembang Darussalam ini. Kami selalu turun ke lapangan melihat kondisi masyarakat, apa yang dikeluhkan oleh mereka. Maka dari itu
kami bersepakat, tentunya saya, berdasarkan latar belakang pendidikan dan juga bidang tugas saya selama 30 tahun di pemerintahan, saya pernah berpengalaman Kepala Dinas PU di Jambi, Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu, dan juga pernah bertugas di Ditjen Bina Marga Departemen PU Jakarta. Tentunya pengalaman-pengalaman itu yang menjadikan saya untuk lebih keras lagi ingin membuat Palembang ke depan ini lebih maju dan ingin berkiprah, dan tentunya ingin melakukan sesuatu yang baik untuk masyarakat di Kota Palembang ini. Dari apa yang kami lihat di lapangan, banyak hal yang perlu kita benahi ke depan nanti, khususnya masalah kesehatan, masalah pendidikan, juga masalah ekonomi kerakyatan. Keluhan-keluhan ini tentunya kami tampung, dan termasuk masalah infrastruktur. Banyak dikeluhkan masalah banjir, masalah pasar tradisional, dan juga parkir dan lain sebagainya. Maka dari itu pengalaman yang saya katakan tadi, selama kami menangani masalah perparkiran di Jambi, juga masalah persampahan di Jambi, dan juga masalah drainase dan lain sebagainya. Maka dari itu saya percaya diri bahwa hal inilah yang ingin kami lakukan agar bisa berbuat lebih baik lagi yang selama ini kami berbuat melalui wadah organisasi Pakem, dan apabila menjadi wali kota, kami akan lebih banyak berbuat untuk masyarakat di Palembang ini. Ya, sejauh ini dukungan dari keluarga terutama Pak, ini kan untuk maju dalam pilkada tentu membutuhkan waktu yang sangat banyak sekali di luar Pak ya. Dukungan keluarga sendiri bagaimana Pak? Kalau keluarga sangat mendukung, karena awalnya dulu juga kami selalu banyak di luar, bergerak di bidang sosial ini. Tentunya tanpa dukungan keluarga, hal ini tidak akan mungkin akan kami lakukan. Ya. Maka dari itu saya juga dengan dukungan keluarga yang besar, dan saya katakan bahwa saya ingin melakukan pengabdian yang lebih besar lagi berdasarkan pengalaman yang ada pada saya dan istri dan anak-anak pada prinsipnya mendukung. Dan saya berharap dukungan dari keluarga ini juga mendapat dukungan dari masyarakat di Kota Palembang. Ini membuat semakin termotivasi Pak. Iya. Apalagi anak-anak sudah besar semua Pak. Iya. Kita ke Ibu Nelly nih Bu. Ibu mungkin kita ingin tahu juga Bu, apa yang melatar belakangi Ibu untuk maju sebagai calon wakil wali kota mendampingi Bapak Sari Muda. Iya, terima kasih Mas. Saya sebagai pendamping, sebagai calon wakil wali kota mendampingi Bapak Sari Muda, tentunya kami sepakat dan satu visi kami bersama. Kalau tadi sudah disinggung masalah program-program yang akan kami lakukan ke depan, saya juga mengikuti pengalaman kami, kunjungan kerja, kunjungan kami ke warga masyarakat. Ada beberapa hal yang masih perlu kita tingkatkan lagi dan menjadi perhatian kami ke depan. Ya, itu antara lain kalau masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah UKM. Semuanya itu adalah tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi itulah unggulan kami ke depan, program kami yang kami sebut 3S. Sekolah, kemudian pendidikan, sekolah, kemudian kesehatan, dan sejahtera. Kalau dukungan dari keluarga sendiri Bu, mungkin dari anak dan suami? Alhamdulillah, kalau masalah dukungan dari keluarga, semua keluarga turut mendukung dan semuanya juga turut melakukan bagaimana kami dapat mensukseskan pilkada ini nantinya, insya Allah. Iya, kita akan juga mengupas bagaimana gerakan 3S Pak Sari Muda dan Ibu Nelly. Tentu kita juga ingin mengetahui lebih lengkap gerakan 3S ini, karena 3S ini berbeda dengan konsep-konsep pasangan lainnya. Kita akan kupas usai pariwara berikut ini dulu. Terima kasih Anda masih di program Visi Misi Palembang 1, kerjasama PAL TV bersama KPU Kota Palembang. Kita mengupas mengenai visi misi pasangan calon nomor urut 3, Sari Muda dan Nelly Rosdiana. Nah, kali ini kita akan langsung bertanya kepada Bapak Sari Muda dan Ibu Nelly mengenai konsep gerakan 3S. Ini konsep ide dari Pak Sari Muda terhadap bagaimana mensejahterakan masyarakat Kota Palembang, membuat lebih sehat lagi, dan membuat sekolah gratis bagi masyarakat tidak mampu. Nah, mungkin ke Pak Sari Muda nih Pak.
Gerakan 3S ini kan baru nih Pak ya, idenya muncul dari mana nih Pak? Ide itu dari apa yang kami lihat di lapangan, yang saya katakan tadi, keluhan yang disampaikan masyarakat, apa yang kami lihat sungguhnya apa yang terjadi di lapangan, maka dari itu kami membuat gerakan 3S atau disingkat dengan gratis. Gratis. Nah, gerakan 3S ini atau gratis, yang pertama sekolah, yang kedua gerakan kami yaitu sehat, dan yang ketiga sejahtera. Untuk yang pertama sekolah, kami lihat kondisi di lapangan banyak yang menyampaikan keluhan pada kami, khususnya pada orang tua Pak Sari Muda. Tolong kalau nanti Pak Sari Muda sudah menjabat wali kota, pikirkan anak-anak kami yang sekolah ini kesulitan masalah buku, baju sekolah, ya, Sepatu Pak ya? dan juga termasuk sepatu dan tas sekolah. Ini tentunya bagi warga kita yang tidak mampu. Ya. Kalau bagi warga yang mampu, ya nggak ada masalah karena mereka juga tidak menyekolahkan anaknya di sekolah biasa. Artinya bisa menyekolahkan anaknya malah di luar negeri. Ya. Tapi yang bagi yang kurang mampu, ini yang dikeluhkan pada kami. Padahal kalau kita lihat, yang kita hitung besar jumlah yang kurang mampu ini cukup besar. Di Palembang cukup besar? Cukup besar. Inilah yang menjadi perhatian kami. Maka dari itu kami mengeluarkan kartu yang namanya kartu masyarakat pintar atau disingkat dengan master. Ya. Nanti kartu ini akan kita berikan pada anak-anak sekolah kita dari SD, SMP, SMU, dan tentunya harapan kami dengan kartu ini mereka bisa mendapatkan apa yang diingini mereka untuk menunjang kegiatan sekolah mereka. Selama ini kan sudah ada program sekolah gratis Pak. Apa yang kurang Pak? Dengan sekolah gratis mungkin yang melihat di lapangan kaitan dengan biaya sekolah kan. Tapi kalau untuk penunjang untuk sekolah seperti tas dan sepatu, buku ini belum kelihatan, itu memang tidak ada ya. Maka dari itu kami dapatkan keluhan dari mereka, dari para orang tua. Maka kami buat program ini dan kami setelah hitung dan APBD kota, APBD provinsi dan juga CSR ini dan bantuan APBN mampu untuk melakukan hal itu ya. Jadi kalau ada segelintir orang mengatakan bahwa ini kebohongan publik, saya rasa itu tidak benar ya. Sudah jadi, diprediksi ini kita hitung dan kita prediksi bahwa ini mampu untuk melakukan hal ini. S yang kedua yaitu sehat. Nah, jadi kami mengeluarkan nanti kartu yang namanya kartu segera atau sehat gratis. Nah, kartu ini juga akan kami berikan kepada warga masyarakat di Palembang yang kurang mampu. Karena banyak keluhan yang disampaikan pada kami bahwa katanya Pak Sari Muda, kami kadang-kadang diminta surat keterangan miskin, juga yang lain. Maka dari itu untuk mempermudah pelayanan kepada mereka berobat di rumah sakit ataupun di puskesmas, cukup mereka dengan membawa kartu ini. Ya. Nah, nanti kami pun akan monitor kondisi lapangan. Bahkan kami melalui Pakem Palembang Darussalam membawa pasien 4 hari yang lalu pulang dari rumah sakit karena kami lihat di lapangan dia terbaring 2 tahun di tempat tidur, dan kami tanyakan kenapa tidak dibawa ke rumah sakit. Pak, katanya tidak usah ditanya itu, saya kalau sudah ketemu Pak Sari Muda ini mau matilah kan saya katanya. Tapi saya tanyakan apakah masih ingin sehat? Masih Pak Sari Muda. Kita bawa ke rumah sakit umum Muhammad Hussein dan di sana dirawat selama seminggu, dioperasi. Alhamdulillah, ini yang terakhir ya. Belum lagi yang kami bantu membawa mereka pasien ke Dr. Cipto Mangunkusumo juga ada. Nah, maka dari itu tentunya pelayanan kesehatan ini mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Tentunya kami dari pemerintah kota ini akan mendukung program itu, akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi warga kota Palembang untuk berobat ke rumah sakit maupun ke puskesmas. Artinya dengan kartu itu tidak perlu. Jadi kartu ini tidak bertentangan dengan program yang sudah ada ya. Jadi kita akan mempermudah ataupun artinya membuat pelayanan yang singkat, tidak birokrasi terlalu panjang ya. Nah, S yang ketiga yaitu sejahtera. Kami melihat kondisi masyarakat di lapangan, banyak yang menyampaikan pada saya, Pak Sari Muda, nanti kalau sudah jadi wali kota Pak, tolong perhatikan kami masalah permodalan, modal kerja. Maka dari itu sesuai dengan visi dan misi kami, salah satunya ekonomi kerakyatan yang kami akan tingkatkan yaitu UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Salah satunya kami akan memberikan bantuan modal kepada
mereka yang tentunya modal ini tanpa agunan, tanpa bunga, Pak. tanpa bunga. Kalau kita minta agunan, mereka tidak punya agunan, dan juga bunga, ya artinya kita akan menyulitkan mereka, ya. Di samping itu juga kita akan melakukan pelatihan keterampilan khusus pada mereka, pada generasi muda yang putus sekolah maupun yang belum mendapatkan lapangan pekerjaan, sehingga dengan diadakannya pelatihan keterampilan ini mereka nanti akan bisa mandiri setelah mereka dilatih pelatihan khusus, misalnya apakah itu latihan las, mengelas, ya, atau yang lain, nanti mereka diberi modal dan mereka akan berusaha dengan sendirinya. Kita harapkan mandiri, dan kita berharap tidak saja yang bersangkutan bisa mandiri, tapi bisa mengajak teman-temannya untuk bekerja bersama-sama, yang tentunya pada akhirnya ini bisa mengurangi pengangguran dan juga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat di Kota Palembang, ya. Juga termasuk kami akan memberdayakan ataupun memberikan keluasaan peluang yang besar pada pedagang kaki lima yang akan mencari nafkah di sehari-hari ini untuk menghidupi keluarganya. Kita berikan nanti tempat yang nyaman, yang aman, jadi tidak lagi dikejar-kejar, ya, tidak lagi mereka dagangannya disita misalnya karena melanggar aturan. Kita berikan tempat yang khusus kepada mereka sehingga mereka ini bisa leluasa untuk mencari nafkah menghidupi keluarganya. Jadi ada juga nanti kami akan merevitalisasi, bukan menjadikan pasar tradisional untuk menjadi mall ataupun yang lain, tapi merevitalisasi artinya membuat pasar tradisional ini tetap pasar tradisional tapi tidak becek, salurannya lancar, ya, angkutan sampahnya ini rutin, sehingga memang walaupun kita berada di pasar tradisional tapi ada rasa kenyamanan baik pengunjung maupun pedagang yang melaksanakan aktivitas di pasar. Karena pengalaman saya di Jambi, saya menata satu kawasan pasar yang baru namanya Pasar Kebun Handil pada waktu itu, memindahkan pasar-pasar yang ada di sana, memang tantangan besar bagi saya pada waktu itu. Karena penolakan ada, Pak, ya? Penolakan ada pada waktu itu, 800 lebih pedagang yang saya jadikan satu tempat, yang diberikan tempat yang baik, tapi ternyata pada akhirnya mereka menyadari apa yang saya lakukan itu, yang kami lakukan ternyata benar. Nah, ini yang akan kami terapkan nanti, artinya kita bukan menggusur pedagang kaki lima ataupun menggusur pasar-pasar tradisional, tapi ini kita berdayakan, ya. Ke depan nanti bahkan pedagang, kenapa tidak, kalau orang bertanya pada kami, kenapa tidak di pasar tradisional ini ada eskalator misalnya, dibuat modern, Pak, ya? Dibuat modern, tapi tetap nuansanya pasar tradisional, ya. Ya, gerakan 3S ini kan tentu akan membebani APBD, Pak, ya. Mungkin ada solusi, Pak, untuk agar APBD ini tidak menjadi terbebani gitu, Pak, untuk kegiatan pro rakyat seperti kalau ini. Kita bicara dana itu masalah yang klasik, ya. Artinya selalu ini dananya kemana, tidak ada dana, tidak bisa bekerja. Ini juga pengalaman saya di Bengkulu. Dana APBD yang dianggarkan pada Dinas PU itu hanya 18 miliar satu tahun anggaran. Artinya kalau kami bertumpu kepada dana APBD provinsi Bengkulu, dalam khusus dalam bidang infrastruktur, jalan, jembatan, dan juga pengairan, juga termasuk penciptakaryaan, tidak akan cukup ada pembangunan di Provinsi Bengkulu. Tapi dengan upaya kami ke Departemen PU dan juga departemen-departemen yang lain, kami memaparkan visi program kerja kami mohon bantuan dana pada mereka, pada akhirnya diberikan dana dari pemerintah pusat. Termasuk kalau di Kota Palembang hanya mengandalkan dana APBD Kota Palembang, saya rasa akan sulit Palembang akan maju. Kita akan nanti mengajak investor dari luar, kita juga akan minta bantuan dana dari APBN dan lain sebagainya. Nah, juga inilah yang akan menjadikan kita nanti bisa mandiri, artinya apa yang kami sampaikan tadi, visi kami yaitu maju, mandiri, jaya, dan unggul. Kita harapkan nanti Palembang, Kota Palembang, kota yang terdepan di Indonesia, ya. Ya. Jadi kalau nanti Bapak terpilih mungkin, Pak, ya, apa 100 hari yang akan Bapak lakukan, Pak? Kalau kita bicara 100 hari sebetulnya itu tidak ada, ya. Namanya kita, apalagi kami nanti pada waktu menjabat APBD sudah disahkan. Nah, ini sulit bagi kami untuk melakukan apa, karena program kami
belum bisa terlaksana karena APBD sudah jalan setengah jalan. Kami akan menjalankan program yang sedang disiapkan yang sudah dibuat oleh pemerintah sekarang ya. Tapi tentunya kami yang pertama akan kami lakukan, kami akan mengajak melibatkan masyarakat, yaitu kami akan membuat namanya Gertak Pembesar, gerakan serentak pembersihan saluran. Artinya nanti kita bersama masyarakat, BUMD, BUMN ya, kita bikin bahwa baik itu BUMN, baik itu BUMD, masyarakat, bahwa kebersihan, masalah banjir, masalah saluran yang mampet, ini tugas kita bersama-sama, bukan hanya tugas pemerintah. Karena pengalaman kami 7 kali berturut-turut mendapatkan adipura di Jambi, sampai kami dapat adipura kencana, yang terbesar itu melibatkan peran masyarakat. Dengan keterlibatan masyarakat yang tinggi, itu nilainya sangat tinggi. Artinya masyarakat jangan dibuat tidak aktif, bersama-sama aktif ya. Nah, maka dari itu ke depan nanti kami yang selama ini selalu bersama masyarakat, kami akan teruskan selalu bersama masyarakat dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun Kota Palembang ke depan yang lebih baik. Juga termasuk masalah banjir. Ini juga dikeluhkan kepada kami, Pak Sari Muda, bagaimana Bapak kan hanya menangani masalah orang yang mati saja, pakem saja. Saya katakan bahwa saya ini teknik sipil. Skripsi saya sistem penanggulangan banjir Kota Palembang. Saya juga pernah ditugaskan juga ke negeri Belanda, di Rotterdam, melihat dan menangani masalah kondisi air di sana. Saya yakin dan insya Allah, dan bahkan saya lihat di lapangan, dari paling tidak 53 kolam retensi yang harus dibangun di Palembang, ini belum tercukupi. Artinya yang harus ditangani awal nanti, yaitu membuat kolam-kolam retensi di daerah-daerah tertentu. Nah, ini akan kita adakan tentunya visibility study lagi, ataupun kita akan mengkaji ulang lagi di daerah mana yang harus dibangun kolam retensi. Kolam retensi. Di samping kita nanti juga akan membangun pintu-pintu air di muka-muka Sungai Musi, agar pada saat Sungai Musi pasang kita bisa tahan, tidak meluap ke rumah pemukiman. Baik, kita akan nanti kupas juga bagaimana komitmen dari pasangan Sari Muda Ibu Nelly ini terkait dengan komitmen atau janji politik mereka. Apakah pasangan ini berani menyatakan komitmennya dengan melakukan tanda tangan kontrak politik? Kita akan bahas itu usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di program Visi Misi Palembang 1, kerjasama PAL TV dengan KPU Kota Palembang. Kita mengupas pasangan Sari Muda dan Nelly terkait dengan visi misi mereka pada Pilkada 7 April 2013 ini. Dan tadi sudah disampaikan banyak sekali visi misi Pak ya, terutama Pak juga punya pengalaman banyak di birokrasi, terutama di berbagai daerah terutama Pak ya. Nah, ini kan masyarakat juga seringkali apatis ini Pak, terkait dengan janji-janji para calon ini. Mereka merasa tidak yakin gitu Pak. Apa yang bisa membuat masyarakat menjadi yakin gitu Pak? Perlu ada tidak kontrak politik misalnya seperti itu? Saya rasa kontrak politik kalau memang dibutuhkan perlu. Kami siap. Tapi rasanya masyarakat sudah percaya pada kami karena kami sudah 9 tahun ini memberikan bukti kepada mereka, bukan hanya janji. Maka dari itu, dari bukti kami memberikan perhatian pada masyarakat melalui wadah pakem inilah masyarakat sekarang antusias bahwa Pak Sari Muda jadi wali kota, kami ingin seperti ini, jangan berubah. Selalu bersama masyarakat, mendengarkan keluhan masyarakat, dan berbuat untuk kepentingan masyarakat. Nah, ini yang disampaikan kepada mereka, pada saya. Bukan mereka tidak percaya kepada saya nanti kalau jadi wali kota Bapak tinggalkan, tidak. Saya 2008 yang lalu tidak terpilih jadi wali kota Palembang, tapi berbuat untuk masyarakat sampai hari ini berjalan terus, bahkan lebih meningkat. Ya. Melalui Pakem. Ya? Melalui wadah pakem. Nah, ini yang menjadikan mereka antusias dan merasa yakin bahwa kalau saya bukan, ini kata mereka, kata masyarakat, bukan kata saya, yang mereka sampaikan pada saya. Ya. Maka dari itu saya berpasangan dengan Ibu Haja Nelly Rosdiana ini karena dari tentu dari kaum wanita,
yang saya harapkan nanti bisa mewakili kaum wanita apa yang diaspirasikan oleh para kaum wanita ini bisa melalui Ibu Wakil Wali Kota ya. Nah inilah makanya saya menjatuhkan pilihan kami bersama-sama untuk berpasangan menjadi wali kota dan wakil wali kota Palembang. Ya, karena dari 3 pasangan ini cuma Ibu Nelly yang dari kaum perempuan Ibu ya. Ibu Nelly mungkin apa yang bisa dikembangkan ini Bu, terutama dari beberapa bulan terakhir Ibu melakukan kunjungan ke masyarakat ya. Mungkin suara perempuan itu bagaimana Bu? Iya, terima kasih Pak. Jadi kita sebagai warga Kota Palembang kita sudah cukup bangga apa yang sudah dilakukan ya untuk pembangunan Kota Palembang. Tapi kalau kita melihat di pinggiran-pinggiran Kota Palembang masih banyak yang harus kita benahi, masih banyak yang harus kita perhatikan lagi. Kami melihat di pelosok-pelosok perlu adanya penataan kembali. Bagaimana kita melihat rumah yang sehat, kemudian kita juga melihat ke pelosok-pelosok itu juga ada saluran-saluran yang memang bukan di pelosok aja, di kota aja juga saluran-saluran banjir juga ada. Tapi apalagi yang terjadi di daerah-daerah pinggiran itu. Jadi perlu kita melakukan sentuhan-sentuhan untuk masyarakat. Khususnya lagi kalau kita melihat tingkat kesehatan mereka juga, kesejahteraan mereka. Itu mungkin yang kita lakukan, kita upayakan dan menjadi perhatian kita pada apabila kami terpilih nanti. Kemudian kalau saya berpasangan dengan Pak Sari Muda memilih seorang perempuan sebagai pendamping wakil beliau. Saya rasa itu Bapak Sari Muda cukup cerdas melakukan hal itu. Karena suara perempuan cukup banyak di Kota Palembang. Dan insya Allah dengan saya berdampingan sebagai wakil beliau, itu saya akan dapat mendulang suara dari kaum perempuan. Insya Allah itu lebih banyak karena melihat figur perempuan. Di mana seorang ibu saya pikir juga akan dapat lebih merasakan ya apa yang harus dilakukan seorang ibu terhadap kaum perempuan. Di mana kaum perempuan itu peranannya sangat besar sekali. Terutama kalau kita lihat dalam skup kecil, dalam rumah tangga. Seorang ibu itu cukup berat apa yang harus mereka lakukan. Juga dari melahirkan, membesarkan anak, mendidik, kemudian tentunya keseharian perempuan, ibu-ibu menyediakan apa yang harus disajikan untuk keluarga. Apalagi apabila seorang ibu itu seorang karyawati, pegawai, ataupun aktif dalam suatu pengurusan organisasi dan seterusnya. Mungkin itu bagaimana seorang ibu memanage, membagi waktunya, bagaimana seorang ibu dapat mendidik anak-anak sebagai generasi penerus kita yang akan datang. Artinya kita harus membina anak itu mulai dari pendidikan, akhlak, kemudian juga sampai kesehatan, kesejahteraan untuk keluarganya. Jadi peranan seorang ibu itu sangat besar sekali dan seorang ibu memberikan kontribusi yang besar di dalam pembangunan, khususnya insya Allah pembangunan Kota Palembang ini nanti pada waktunya. Ya, kira-kira bagaimana Bu komitmen terhadap masih tingginya angka kematian ibu dan anak Ibu, terutama pada saat melahirkan? Mungkin ada program khusus untuk diberikan kepada kaum ibu-ibu ini? Ya, dengan melalui pengobatan gratis yang disampaikan oleh Bapak Sari Muda tadi, itu merupakan juga include dengan pelayanan kepada ibu-ibu hamil, anak-anak balita, seperti kegiatan posyandu juga itu terus kita tingkatkan lagi. Kemudian kita fasilitasi apa yang dibutuhkan di dalam aktivitas setiap kegiatan posyandu. Tentunya keterkaitan dari instansi yang terkait itu sangat besar memberikan pelayanan-pelayanan ini. Intinya mungkin ke depan kami akan lebih memperhatikan lagi bagaimana kita meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, bagaimana kita peduli, bagaimana moto kami adalah kami ini melakukan untuk maju ini adalah demi rakyat, untuk rakyat dan bersama rakyat. Insya Allah. Oke, kita ke Pak Sari Muda lagi. Ini mungkin Bapak tidak akan sulit untuk menjawabnya karena memang bidang Bapak ini masalah transportasi ini Pak. Kota Palembang ini sudah semakin hari semakin macet gitu. Kira-kira solusi apa untuk mengatasi? Kalau bicara transportasi Kota Palembang khususnya, awal tahun 90-an pada saat saya menjabat di Ditjen Bina Marga Departemen PU, saya sudah membuat konsep
Yang pertama yaitu jalan lingkar barat dalam kota Palembang, jalan lingkar barat luar kota Palembang, jalan lingkar luar timur Palembang, jalan lingkar dalam timur Palembang. Ya. Yang baru dibangun pada saat itu kami menangani jalan lingkar barat dalam Palembang. Jadi Jalan Soekarno-Hatta, Jembatan Musi 2, Jembatan Kelamasan, itu jalan lingkar barat dalam Palembang. Sebetulnya ada jalan lingkar barat luar Palembang, nah sampai hari ini belum terbangun ya. Itulah yang nanti akan mengakses jalan-jalan kendaraan-kendaraan dari luar kota yang mengangkut barang-barang yang berat, kendaraan berat itu tidak lagi masuk dalam kota. Tapi saat ini masih menggunakan jalan lingkar barat dalam Palembang. Untuk jalan lingkar timur Palembang sebetulnya Basuki Rahmat dulu kami dalam Palembang ya. Dan jalan lingkar timur dalam Palembang Basuki Rahmat itu akan dibangun jembatan Musi 3 menghubungkan dari Pusri menuju ke samping Stadion Patrajaya dan menuju ke Jakabaring. Itu sebetulnya Musi 3. Dan untuk Musi 5 jalan lingkar luar timur Palembang itu yang mengakses jalan dari Oki menuju ke Gasing, turun di Mata Merah, jembatan dibangun di samping, menyusuri samping Pulau Kemarau. Nah itu ketemu di Air Batu. Jadi baik itu lingkar timur maupun lingkar barat itu ketemunya di sana. Nah inilah yang nanti akan kita lanjutkan ya. Dan di samping itu juga kita akan membangun underpass di Patal, ya, flyover di Simpang Jakabaring dan juga tempat-tempat yang lainnya yang akan kita nanti juga bangun, termasuk nanti kita akan membangun fasilitas publik yang handal. Artinya di sini kalau transportasi publik yang handal ini yang selama ini bertumpu kepada kendaraan umum, kita alihkan nanti masyarakat agar mereka nyaman kalau menggunakan transportasi publik. Nah, transportasi publik ini salah satunya yang sedang kami lakukan pada saat saya masih menjabat di Dinas Perhubungan Kominfo Provinsi Sumatera Selatan, yaitu membangun monorel dari SMB 2 menuju ke Jakabaring 2 koridor. Nah ini yang nanti akan kita lakukan di samping kami juga pada saat menjabat di Subkominfo, kami sudah membuat master plan perkereta apian Kota Palembang tahun 2010 sudah kami siapkan. Mudah-mudahan dengan kita tidak bertumpu kepada jalan raya, kita juga menggunakan transportasi kereta api ini yang akan menyelesaikan masalah macet di Kota Palembang. Di samping tadi yang saya katakan jalan lingkar timur luar, timur dalam, dan juga jalan lingkar luar. Ya, mengenai kualitas angkutan ini Pak, kita lihat bis kota, kemudian masih banyak angkutan umum juga yang tidak nyaman dan tidak aman gitu Pak. Kira-kira solusinya apa nanti? Kebetulan saya juga pertama transmusi itu dirancang, saya ikut juga pada waktu itu bersama-sama dengan di Subkota. Dan bahkan kami yang berupaya untuk mendapatkan bus bantuan Departemen Perhubungan, alhamdulillah pada waktu itu 20 bus yang pertama kita dapatkan untuk memulai dioperasikannya transmusi ya. Walaupun sampai saat ini kami dengar memang pemerintah kota sedang menambah bus-bus baru untuk mengisi koridor-koridor yang belum terlayani, dan kita harapkan nanti bus-bus kota yang ada ini untuk bergabung bersama-sama di transmusi. Jadi supaya mereka nanti pelayanan yang diberikan kepada masyarakat ini yang nyaman, aman ya, dan juga mereka ini merasa mendapat perhatian yang baik dari pemerintah. Dengan bergabungnya ini bisa terwujud. Artinya bukan dihapuskan. Jadi si pemilik ataupun si pengusaha transportasi maksud kami angkutan bus kota ini bukan dimatikan usahanya, tapi mereka diberikan kesempatan untuk bersama-sama bergabung berusaha di wadah transmusi. Ini yang kita inginkan. Oke, itu masalah transportasi. Tentu kita akan kupas juga permasalahan-permasalahan lainnya, terutama Kota Palembang saat ini sedang dilanda banjir, bagaimana solusinya. Kemudian juga kita akan mengupas tentang bagaimana menjaga kebersihan di Kota Palembang, karena untuk mempertahankan Adipura perlu program-program khusus ke depannya. Baik, kita akan kupas habis mengenai visi misi Palembang 1 usai pariwara berikut ini.
Anda masih di program Visi Misi Palembang 1 bersama PAL TV dan KPU Kota Palembang. Kita mengupas bagaimana pasangan Sari Muda dan Ibu Nelly ini terkait dengan agar masyarakat juga mengetahui ya, sebelum memilih tentu kita perlu tahu dulu apa visi misi dari pasangan calon yang akan maju di Pilkada 7 April 2013 ini. Nah, kita tadi sudah banyak mengupas mengenai permasalahan Kota Palembang, mulai dari transportasi, kemudian sampah, pasar, dan lain sebagainya. Dan kali ini kita ingin menanyakan ke Pak Sari Muda nih Pak, mengenai solusi mengatasi banjir di Palembang. Kita tahu bahwa memang kemarin oke lah itu karena luapan air Pak ya. Yeah. Namun masyarakat mau tidak mau harus merasakan banjir gitu Pak. Kalau luapan air Sungai Musi ataupun Sungai Ogan, itu memang penanganannya memang jangka panjang, karena itu luapan sungai. Tapi yang selama ini kita rasakan bukan luapan air, tapi air hujan turun, terjadi genangan-genangan air. Nah, ini yang harus kita selesaikan ke depan nanti dan kita kendalikan. Seperti saya katakan tadi bahwa salah satunya kita harus segera membangun kolam-kolam retensi. Kalau di perkotaan tidak akan mungkin kita akan mempertahankan rawa. Rawa tidak ditimbun tidak akan mungkin karena perluasan kota yang begitu besar. Karena kota ini akan menjadi kota internasional, kota yang modern. Pasti butuh lahan yang banyak. Maka dari itu kita hitung berapa daerah kawasan rawa ini yang tadinya bisa menampung air, misalnya 5 juta kubik misalnya, ataupun 10 juta kubik misalnya. Nah, ini kita bikin kolam retensi yang luas sekian hektar untuk menampung air yang 10 juta kubik tadi, sisanya ini bisa dibangun. Artinya ada lahan yang memang bisa ditimbun, tapi juga disisakan untuk dibangun kolam retensi untuk menampung air. Nah, yang sekarang terjadi, kami lihat di lapangan, kita tidak menyisakan untuk dikemanakan air ini. Karena seperti kami kunjungan ke lapangan beberapa hari ini, kami lihat kawasan rendah itu yang tadinya seharusnya dibangun kolam retensi karena tidak bisa lari kemana-mana air ini. Nah, di sini dibangun di kolam retensi, tapi akhirnya karena dibangun rumah, ya terendam. Setiap hujan datang pasti terendam. Kalau tidak ada alternatif lain, kecuali kalau dibikin saluran yang besar untuk mengalihkan air itu dan juga sistem pompanisasi. Nah, ini yang akan memecahkan masalah ke depan nanti. Di samping yang saya katakan untuk menampung air di anak-anak sungai ini supaya tidak naik air itu karena pasang Sungai Musi, ini juga dibangun pintu-pintu air, ya. Dibangun pintu air sehingga air yang ada di anak sungai ini bisa normal, tidak meluap. Kalau anak sungai ini meluap karena pasang Sungai Musi, hari hujan, ini kan air tidak bisa lari kemana-mana. Nah, maka dari itu untuk menurunkan muka air di anak sungai ini, kita bangun pintu-pintu air di muka-muka Sungai Musi. Itu yang harus kita lakukan. Kalau kesadaran masyarakat sendiri Bapak melihat bagaimana Pak? Terutama dalam menjaga kebersihan sungai ini. Saya rasa kalau kita hanya slogan, kita menyalahkan masyarakat juga sendiri tidak bisa. Pemerintah harus memberikan contoh pada masyarakat bahwa kami dari pemerintah yang saya katakan tadi, gertak pembesar tadi, dari pemerintah dulu mengajak BUMN, mengajak BUMD bersama-sama, mengajak ayo masyarakat kita bersama-sama untuk membersihkan saluran. Tapi kalau kita hanya ini masyarakat, gara-gara masyarakat ini jadi tersumbat, juga tidak bisa, karena mereka juga perlu kita berikan arahan, perlu kita juga berikan ajak bersama-sama bahwa kalau ini tersumbat akan terjadi seperti ini, ya. Jadi jangan saling menyalahkan. Saya pikir secara bersama-sama, karena Kota Palembang ini milik bersama-sama, bukan milik perorangan. Maka dari itu antara pemerintah dan masyarakat bersama-sama untuk membangun Palembang ke depan. Berani tidak Pak kalau ada komitmen dari Bapak Sari Muda dan Ibu Nelly bahwa misalkan 3 tahun Palembang akan bebas banjir? Boleh tidak Pak? Kalau bicara banjir, saya dari kecil, saya ini tinggal di Skip, di Lebak Rejo. Jadi saya tahu persis, dari saya mengerti dengan masalah banjir, itu sering tergenang air di rumah kami itu. Sampai hari ini masih banjir juga Pak? Sudah mau jadi wali kota kan? Masih banjir juga? Masih banjir juga. Nah, ini yang jadi permasalahan, artinya sudah 50-an tahun lebih
pemerintah belum bisa menanggulangi masalah banjir ini. Nah, insya Allah nanti, saya tidak akan janji 3 tahun selesai, tapi insya Allah kami akan berusaha, apalagi saya katakan tadi, saya pengalaman di bidang perairan juga, dan saya juga skripsi saya menanggulangi banjir, sistem banjir Palembang. Insya Allah nanti akan berbuat yang terbaik, akan mengendalikan air ini agar genangan-genangan air terbanjir ini ke depan nanti akan kita lakukan sedemikian rupa agar masyarakat tidak mengeluh lagi dengan permasalahan banjir. Artinya ini akan menjadi prioritas, Pak ya? Ini menjadi prioritas kami. Jadi di infrastruktur yang menjadi prioritas kami masalah banjir, masalah kemacetan lalu lintas, masalah pasar tradisional yang saya katakan tadi, juga termasuk kawasan daerah kumuh yang harus kita tata, ya. Dan banyak lagi yang harus kita lakukan. Dan setiap kecamatan dibangun tempat-tempat sarana olahraga, sarana seni dan budaya untuk generasi muda, karena generasi muda ini jangan ditinggalkan. Sekarang kalau kita lihat di mana anak-anak muda kita ini mau bola, Pak ya? Main bola, susah ya, yang lapangan sekarang. Seharusnya di kecamatan ada jalur hijau ataupun ada apa namanya tempat bertemunya masyarakat, fasilitas umum ya, fasilitas umum. Nah ini dibuat pada mereka sehingga mereka nanti. Tapi kita lihat sendiri bahkan jalur hijau, fasilitas umum yang ada sekarang ini malah dibangun perorangan kan. Seharusnya tidak bisa dibangun perorangan. Kita harus tegas, harus keras. Kalau nanti kami jadi wali kota, apalagi itu tidak tahu apa itu pejabat, apa itu bukan, kami tidak mengerti. Yang memang ini untuk fasilitas umum dikembalikan untuk fasilitas umum, ini kepentingan untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Gitu. Ya. Tentu ada komitmen, Pak, untuk pembangunan terutama di Kota Palembang. Sebagai kita punya aset, Pak ya. Ampeta, kita punya Benteng Kota Besar, kita punya Ampera. Tentu ini bisa dijadikan aset wisata. Nah, mengembangkan pariwisata di Palembang yang selama ini kita lihat kayaknya ada maya-maya. Sesuai dengan visi misi tadi, visi kami yaitu maju, artinya mandiri, jaya unggul, ya, berkualitas, juga religius, juga berbudaya, ya. Ini tentunya yang juga tidak kalah perhatian kami akan mengembangkan ataupun menjadikan aset-aset sejarah, aset-aset budaya ini ke depan nanti akan kita kembangkan sehingga akan menjadi salah satu penarik wisata yang wisatawan yang ingin datang ke Palembang. Ya. Paling tidak misalnya di Benteng Kota Besar kita awali setiap malam Sabtu, malam Minggu misalnya ada pagelaran seni ya, dan juga nanti kita akan hidupkan kembali ira adat ya, kuliner rumah adat ya, juga kuliner dan sebagainya. Dan tidak kalah pentingnya juga kita memperhatikan pegawai negeri sipil. Karena jangan kita memperhatikan semuanya ini, tapi pelayanan masyarakat ini kan ada di PNS. Ujung tombak, Pak ya? Ujung tombak pelayanannya ada di PNS. Nah tentunya kesejahteraan pegawai negeri sipil juga harus menjadi perhatian. Nah, uang makannya 2 kali lipat. Sekarang kalau tidak salah saya dapat informasi 5.000 per hari. Paling tidak 2 kali lipat dari yang ada saat ini. Kalau Bapak terpilih 2 kali lipat, Pak? Juga ada TPP, tambahan penghasilan pegawai seperti yang dilakukan oleh provinsi kepada mereka. Artinya dengan pemberian ditingkatkannya kesejahteraan pegawai, ini juga akan memacu mereka untuk bekerja lebih baik. Termasuk guru-guru itu kesejahteraannya juga ditingkatkan, apalagi guru honor yang sekian tahun ini tidak diangkat-angkat. Kenapa ini ya? Ini juga harus diperhatikan, harus dilakukan evaluasi dan diangkat. Kenapa dibiarkan begitu saja? Termasuk ujung tombak untuk di Posyandu dan lain sebagainya yang tadi yang pernah disampaikan, yang selama ini mereka tidak dapat honor ya. Dulu katanya dari BKKBN ada honor, sekarang tidak dapat honor. Nah ini juga menjadi perhatian kita. Tentunya mereka inilah ujung tombak pelayanan pada masyarakat yang harus kita berdayakan, yang harus kita berikan perhatian sehingga mereka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat ini bisa tercipta. Maka dari itu kami punya slogan lagi yang namanya Cindo. Ya. Cindo ini untuk PNS. Jadi Cindo itu cerdas, inovatif, disiplin, optimis dalam berkarya.
Cindo, ini yang jadi Cindo. Jadi singkatan Cindo itu cerdas, inovatif, disiplin, dan optimis dalam berkarya. Artinya kita akan menjadikan pegawai negeri sipil pemerintah Kota Palembang ini PNS yang Cindo. Artinya nanti akan di luar profesionalisme mereka tidak akan lagi ada namanya pungli, Pak, ya, karena kesejahteraan mereka sudah ditingkatkan. Ya, maka dari itu saya katakan tadi, dengan kesejahteraannya meningkat, mereka tentunya akan mikir lagi. Kalau sekarang mikir mau bekerja maksimal di rumah, apa yang dimasak. Iya. Ya. Jadi ini yang perlu kita tingkatkan ke depan nanti, tidak terlepas dari kesejahteraan pegawai negeri sipil ini juga yang di Pemkot yang perlu kita perhatikan. Baiklah, kita akan di segmen terakhir, mungkin Pak Sari Muda dan Ibu Nelly bisa berikan komitmen atau harapannya, Pak, terhadap masyarakat, terutama menjelang pelaksanaan Pilkada 7 April 2013 ini. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat di Kota Palembang untuk menyampaikan ataupun menyalurkan aspirasi hak pilihnya. Ya. Artinya suara mereka jangan sampai nanti, hak suara mereka itu jangan sampai nanti tidak mereka gunakan. Bersama-sama kita ke TPS untuk memberikan suara kita masing-masing. Dan saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Palembang agar menjaga stabilitas keamanan. Kita harus jadikan pilkada kita ini pilkada yang aman, bersih, ya, dan juga tidak terjadi apa-apa. Itu yang kita inginkan. Maka dari itu, mari bersama-sama kita menuju ke TPS, mencari pemimpin yang amanah untuk memimpin Kota Palembang ke depan selama 5 tahun ke depan. Tentu pilih nomor berapa, Pak? Tentu pilih nomor 3. Ke Ibu Nelly mungkin, bagaimana harapannya, Bu, terhadap menjelang pilkada ini kepada masyarakat kita? Baik, terima kasih, Pak. Saya juga menghimbau ke seluruh warga Kota Palembang untuk memanfaatkan, untuk menggunakan hak pilih, hak suaranya. Jadi beberapa hari sebelum dilaksanakan hari hanya, untuk kalau memang belum mendapat undangan, langsung melaporkan kepada yang bertugas. Kemudian saya mengajak semua warga Kota Palembang juga untuk melaksanakan pilkada ini dengan aman, damai, tertib. Kita lakukan secara jujur dan gunakan hak pilih kita yang sebenarnya. Dan khususnya saya mengajak seluruh kaum perempuan, mari kita majukan Kota Palembang lebih maju, berkualitas, dan religius, berbudaya. Insya Allah jangan lupa nomor 3. Oke, baik, terima kasih Pak Sari Muda dan Ibu Nelly telah berbincang-bincang dengan kita, dan demikianlah pemirsa visi misi Palembang 1 dengan pasangan nomor urut 3 Sari Muda dan Nelly Rosdiana. Tentu bagaimana visi misi ini akan menjadi penilaian Anda sendiri nantinya untuk menentukan pemimpin yang amanah di Kota Palembang 5 tahun ke depan. Tentu Anda jangan salah pilih. Pilihlah pemimpin sesuai dengan hati nurani Anda, dan pilih pemimpin juga yang sesuai dengan pilihan Anda sendiri. Saya Julius Numangal undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.